Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudara yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua dengan jumlah nikmat yang tidak terhingga, yang sangat banyak, dan merupakan keniscayaan bagi seorang muslim untuk senantiasa bersyukur, karena syukur adalah salah satu sayap yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupannya hingga akhir hayatnya. Salah satu sayap yang dia miliki adalah syukur, sebagaimana Rasulullah pernah sabdakan bahwa ajaban li amril mu'minin, sungguh luar biasa kehidupan seorang muslim. Apabila mereka mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Salah satu sifat yang niscaya dimiliki oleh seorang muslim. Selain itu Allah juga firmankan bahwa wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sungguh nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia itu tidak terhingga jumlahnya, akan tetapi manusia tidak pandai bersyukur. Mereka menzalimi dirinya sendiri dan mereka ingkar atas nikmat-nikmat itu. Padahal Allah sudah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau pandai bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka sungguh aku akan menambahkan nikmat-nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi jika engkau mengingkari nikmat-nikmatku, maka tahuilah bahwa siksaku itu sangat pedih. Sayap yang kedua yang dimiliki oleh seorang muslim itu adalah sayap yang bernama sabar. Sebagaimana Rasulullah sebutkan juga pada hadis yang tadi, kelanjutannya adalah apabila mereka, seorang muslim itu ditimpa oleh musibah, apabila seorang muslim itu ditimpa oleh kekurangan, maka mereka akan sobaro, mereka akan bersabar, dan mereka yakin bahwa sabar itu adalah yang terbaik untuk mereka lakukan dalam menghadapi kenyataannya. Dua sayap ini yang niscaya dimiliki oleh seorang muslim, sehingga seorang muslim itu menjadi makhluk, menjadi orang, menjadi pribadi yang luar biasa, yang istimewa, karena apapun yang menimpa mereka, mereka selalu mengembalikan itu kepada Rabb-nya, kepada yang kuasa, yang menciptakan mereka, yang menguasai alam semesta ini seluruhnya. Itulah kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya lah kita menguasai dua hal itu. Jangan sampai mereka terlepas, agar Allah senantiasa menaungi kita semua. Salawat serta salam semoga juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, ciptaan terbaik dari bangsa manusia, suri tauladan terbaik, contoh pimpinan terbaik yang pernah ada di muka bumi. Dan Rasulullah adalah satu-satunya orang yang kita harapkan menyampaikan syafaat Allah kepada kita melalui jalan beliau di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin muslimat, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sungguh nikmat yang luar biasa kita bisa menemui bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Karena Allah menyampaikan sendiri bahwa pahala bulan Ramadan itu adalah otoritas penuh bagi dia. Tidak ada yang bisa mencampuri dan Allah akan menilai sendiri. Kalau amal-amal pada hari biasa, Allah akan melipat gandakannya, sebagaimana Rasulullah sabdakan bahwa kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Bahwa setiap perbuatan Bani Adam, anak Adam, itu akan dilipat gandakan pahala kebaikannya itu dari 10 hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, maka puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Oleh karenanya itulah sebabnya kenapa
puasa bulan Ramadan ini merupakan hal yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat sayang untuk kita lewatkan. Karena apabila kita melewatkan itu, maka kita akan kehilangan lebih dari dunia seisinya. Kita mempertaruhkan waktu yang sedikit untuk kenikmatan dunia, akan tetapi kita kehilangan segala sesuatunya ketika kita hidup di dunia, bahkan hingga akhirat nanti. Akan tetapi masyarul muslimin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada hal yang harus kita waspadai ketika kita menjalankan ibadah-ibadah, entah itu di bulan puasa atau di luar bulan puasa. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita tentang keberadaan orang-orang yang nanti ketika di akhirat disebut oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang bangkrut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menanyakan kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, apakah engkau tahu tentang kisah tentang orang yang bangkrut? Siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian faqala, salah seorang sahabat menjawab, Innal muflisa man laisa lahu dirhaman wala mata. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang mereka tidak punya uang sama sekali dan mereka tidak punya properti sehingga mereka tidak bisa merayakan kesenangannya ketika di dunia. Akan tetapi sepertinya bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutkan faqala, Rasulullah bersabda, Innal muflisa min ummati, sungguh orang yang bangkrut di antara umatku itu adalah ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Mereka yang mendatangi hari kiamat dengan setumpuk pahala salat, puasa, zakat. Akan tetapi wayati qad satama hadza wa qadhafa hadza, akan tetapi dia juga membawa track record berupa suka mencela orang, suka menjelek-jelekkan orang. Wa qadhafa hadza, dan suka menuduh orang lain dengan tuduh-tuduhan yang tidak benar, suka memfitnah orang, suka mengatakan si A begini, si A begitu, si B begitu, padahal itu tidak pernah terjadi, padahal itu hanya karangan dia belaka. Kemudian yang lain, wa akala mala hadza, dan suka memakan harta orang lain. Harta yang bukan miliknya itu dia ambil, harta yang bukan haknya dia ambil, entah melalui cara apapun. Kita kenal sekarang dengan istilah korupsi. Barang siapa yang makan harta orang-orang yang bukan haknya, maka dia akan termasuk orang yang bangkrut. Wasafaka dama hadza, dan orang yang pernah menumpahkan darah ketika di dunia. Wadoroba hadza, dan suka menzolimi orang, memukul orang, digambarkan dengan memukul orang. Memukul orang tidak hanya semata-mata memukul dengan tangan seperti ini, akan tetapi memukul juga bisa dengan kekuasaannya. Orang yang tidak salah kalau dia tidak mengikuti perintahnya, kalau dia seorang pejabat, itu kemudian dipenjarakan, maka itu masuk dalam kategori memukul orang yang tidak bersalah. Orang yang punya pejabatan, orang yang punya posisi, tidak suka dengan orang lain yang ada di lingkungannya, sementara dia bawahannya, kemudian dia singkirkan dengan begitu saja, itu juga termasuk wadroba hadza, memukul orang ini, artinya menyingkirkan dengan kekuasaan yang dia miliki. Kemudian bagaimana orang-orang tersebut bisa bangkrut kelak ketika di akhirat? Rasulullah sebutkan dalam hadis tadi, masih dalam lanjutan hadis tadi, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kelak di yaumil akhir, kelak ketika masa penimbangan amalan-amalan itu, Allah akan memberikan semua kebaikan-kebaikan yang dia miliki, pahala-pahala yang sudah dikumpulkan, sudah dikoleksi melalui sholat, puasa, zakat tadi yang disebutkan di awal, itu kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia caci maki. Akan Allah berikan, limpahkan pahala yang dia miliki kepada orang yang pernah dia tuduh dengan tuduhan yang macam-macam. Akan Allah ambilkan pahala yang dia miliki kepada orang yang pernah dibunuhnya, orang yang pernah dihinanya, orang yang pernah dizoliminya, apalagi orang yang pernah diambil hartanya dengan cara yang tidak benar. Sampai kemudian pahala yang dia miliki, setumpuk pahala dari sholat, zakat, puasa yang dia miliki itu habis tidak bersisa. Kemudian
apabila sudah tidak ada lagi fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdo ma alaih, apabila sudah habis semua kebaikannya sebelum tuntas balasan yang dia lakukan ketika di dunia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sementara kebaikannya sudah habis, maka ukhidha min khotoyahum, diambilkanlah dosa-dosa orang yang pernah dituduh macam-macam, orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah didolimi, orang yang pernah dirasani, orang yang pernah diambil haknya secara tidak benar, orang yang pernah dibunuh, itu diambil semua kesalahannya dan ditimpakan kepada orang yang tadinya memiliki tumpuan pahala berupa sholat, puasa, serta zakat. Faturihat alaihi, kemudian dilimpahkan kepadanya summaturiha finnar. Kemudian apabila semua perhitungan itu sudah selesai, maka dilemparkanlah orang itu ke neraka tanpa bekal kebaikan sedikit pun yang dia miliki. Inilah yang dimaksud oleh sebagai orang yang bangkrut menurut Rasulullah yang ditanyakan tadi. Nah, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita waspadai ketika kita melangsungkan menjalani bulan Ramadan. Ketika kita, bahkan tidak hanya bulan Ramadan, ketika kita menjalani seluruh kehidupan kita, ada hal-hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai amalan-amalan kita yang sudah setumpuk ini, yang sudah kita lakukan, syukur-syukur kalau memang sudah banyak. Kalau cuma sedikit, maka belum selesai perhitungan kita sudah ditimpa dosa-dosa yang dimiliki oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Kemudian kita akan merasakan sendiri kita dilemparkan ke neraka. Hati-hati ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahwa hukum Allah itu sangat adil. Hukum Allah sangat adil. Tidak ada satu inci pun, tidak ada satu mili pun yang terlewat. Semuanya pasti dihisab, semuanya pasti dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan ada orang yang terlewat, tidak ada amalan yang terlewat. Bahkan sebesar biji sawi pun, misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila kita memiliki amalan pahala sebesar biji sawi sekalipun, Allah pasti akan melihat. Dan apabila kita melakukan kesalahan di dalam ruang yang sangat tertutup, tidak ada orang lain, dosa itu hanya sebesar biji sawi, maka Allah juga akan mengetahuinya dan pasti akan dimintai pertanggungjawabnya. Demikian kira-kira kultum yang bisa kami berikan. Sebagai akhir kata, marilah kita jaga semua sikap kita. Mumpung ini bulan Ramadan, ini adalah bulan penuh ampunan. Kita mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena barang siapa yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, dia adalah salah satu orang yang terlaknat. Sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah akan menaiki mimbar. Rasulullah mendengarkan malaikat Jibril mengatakan salah satunya adalah barang siapa yang menemui Ramadan dan dia tidak bisa mendapatkan maghfirah darinya, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Kemudian Rasulullah mengatakan, amin. Sungguh luar biasa efeknya. Seorang malaikat yang berdoa dan diamini oleh makhluk ciptaan terbaik dari bangsa manusia. Oleh karenanya yang terakhir kalinya, marilah kita jaga sikap kita selama bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah salah satu momen istimewa. Kita dapat mengakumulasi, kita dapat menumpuk pahala yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Di satu sisi, di sisi lain kita juga menuntut kita bisa mengejar maghfirah, ampunan yang diberikan, yang dilimpahkan oleh Allah selama bulan Ramadan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.